Kata Rasul, cintailah sesuatu yang kamu cintai. Itu sekedarnya hawa nama, sekedarnya saja atau sedang-sedang saja. Bisa jadi sesuatu yang paling kamu cintai nanti suatu saat akan menjadi sesuatu yang paling kamu benci. Ini kata Rasul, ya bukan kata saya. Dan bencilah sesuatu yang kita benci sekedarnya saja atau sedang-sedang saja. Bisa jadi sesuatu yang paling kita benci suatu saat bakal jadi sesuatu yang paling kita cintai. Ya, itu standarnya. Jadi sesuatu cinta dan benci itu Rasul gambarkan yaitu dengan sedang-sedang saja. Jangan terlalu. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Karena kalau ada kata terlalu, ada sungguhnya di depannya. Biasanya itu ya, sungguh keterlaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya, para asatidz, asatidzah, para hujjat, jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para at-tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang kita menginjak kepada maqalah yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Al-maqalatus sabi'atu wal arba'una. Maqalah yang ke-47. Ini akan menceritakan tentang bukti cinta yang sesungguhnya. Bukti cinta yang sesungguhnya. Dalam kata cinta, ya cinta, cerita indah namun tiada arti. Dulu masa muda dulu. Jadi cinta itu terkait sangat erat sekali dengan hati. Ya. Dan cinta dan benci itu terpisah dengan selaput yang tipis. Ya, makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur cinta. Jadi cinta juga diatur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, cintailah sesuatu yang kamu cintai, itu sekedarnya hawa nama, sekedarnya saja atau sedang-sedang saja. Bisa jadi sesuatu yang paling kamu cintai nanti suatu saat akan menjadi sesuatu yang paling kamu benci. Ini kata Rasul, ya bukan kata saya. Dan bencilah sesuatu yang kita benci sekedarnya saja atau sedang-sedang saja. Bisa jadi sesuatu yang paling kita benci suatu saat bakal jadi sesuatu yang paling kita cintai. Ya, itu standarnya. Jadi sesuatu cinta dan benci itu Rasul gambarkan yaitu dengan sedang-sedang saja. Jangan terlalu. Ya, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Karena kalau ada kata terlalu, ada sungguhnya di depannya. Biasanya itu ya, sungguh keterlaluan. sungguh keterlaluan gitu. Dan pasti semua di antara kita pernah mengalami yang namanya cinta, dan cinta itu dibagi berbagai macam. Namun dalam kesempatan ini tidak akan saya bahas itu ya. Nanti aja insya Allah. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah bersabda, sidqul mahabbah bi salasihi salin. Kesungguhan cinta atau cinta yang sesungguhnya bisala sihisolin itu tergantung di dalam 3 perkara. Ya, kata Rasul, cinta yang sesungguhnya, sebenar-benarnya cinta itu tergantung ke dalam 3 perkara. Nah, yang pertama, ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama, poin yang pertama, cinta yang sesungguhnya itu
Yang pertama ayat taruh kalam habibihi ala kalam ghairihi. Lebih memilih ucapan kekasihnya tuh, ala kalam ghairihi daripada ucapan orang lain. Tuh ya. Dulu pernah kita rasakan ya, ketika kita cinta apa ya dulu tuh, cinta monyet ya. Itu istilah siapa yang bikin ya? Padahal kita itu manusia ya. Ya Allah. Kenapa? Karena cinta itu serasa indah gitu ya. Betul ya. Aduh, udah bisa ngomong cinta jadi ini ya, jadi ingat lagi ya. Dunia ini serasa indah gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita cintai, dan ini modal ma'rifat. Cinta ini adalah modal ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya cinta itu gak boleh dihancurkan. Ya, karena apa? Karena modal untuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar, dan itu ya sifat wajar, dan itu fitrah manusia. Mencintai sesuatu itu fitrah manusia, dan Allah sangat tahu. Karena Allah sangat tahu. Kok bayangin nih, kalau kita dilarang cinta-cintaan, pusing Pak. Betul ya? Apalagi anak muda, ya Allah. Sok ya, kita punya anak nih ya, lagi masa-masanya nih menyenangi seseorang gitu. Ya Allah, sudah dikatain apa aja gitu, pasti gak mempan. Betul ya? Betul. Ya Allah, pasti itu. Ketika kita mencintai seorang, susah dikatain mau apa aja. Ya, tetap yang kita dengar adalah kalam habibi, kalam kekasih kita. Padahal orang tuanya udah ngata-ngatain gitu, udah nasihatin dan sebagainya, tetapi tidak diindahkan. Yang diindahkan adalah kalam habibi, ya, kalam kekasih. Masya Allah, ini indah banget di sana. Betul ya. Nah ini berkaitan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita pilih adalah kalam Allah, yang kita pilih adalah kalam Rasulullah, yang kita pilih adalah kalam ulama-ulama Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Jadi kesana tuh bos, masuknya ke sana. Jadi cinta yang tidak ditunggangi dengan nafsu. Ya, cinta yang tidak ditunggangi dengan nafsu. Ketika kita mencintai seseorang, yang menjadi dasar daripada cinta itu adalah hubbu fillah. Cinta karena Allah. Itu ya, kalau dulu kita cinta karena Allah apa enggak nih? Dia biasanya memandangnya itu kan, Masya Allah, nih gadis cantik banget ya. Kira-kira udah ada yang punya apa belum? Ya Allah, gitu ya. Jadi kadang itu ya, cinta kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya atau isinya adalah berbau nafsu. Itu ya, berbau nafsu. Makanya dalam agama kita ada aturannya, ya, ada aturan mainnya. Ya, seperti kita memandang calon ya, seseorang yang akan kita nikahi, boleh itu dalam aturan kita namanya khitbah. Boleh memandang wajahnya, boleh kita pandang. Tetapi dengan tujuan benar kita akan menikahinya. Masya Allah. Kalau kita zaman sekarang,
Kalau model zaman sekarang, wah, udah habis segala-galanya gitu. Ditikah belum, ditinggalin dia gitu. Betul gak? Ya betul gak? Masya Allah. Sekarang banyak yang dirugikan siapa kira-kira? Iya, pihak perempuan. Makanya diibaratkan perempuan ini seperti barang pecah, seperti gelas piring yang mudah pecah. Ketika sudah pecah, maka susah untuk bisa kembali lagi menjadi utuh. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Kita jangan menyakiti perasaan perempuan karena hatinya rapuh. Gitu Bu ya. Ya Allah, karena perempuan itu makhluk halus. Halus, perasaannya halus gitu. Makanya jangan disakiti. Harus disayangi dan digembirakan, dibahagiakan dan sebagainya. Itu ya Allah. Nah ini jadi cinta yang sesungguhnya. Yang pertama ayat kalam habibi ala kalamil ghairi, lebih memilih kalam ucapan kekasihnya daripada kalam orang lain. Yang kedua wayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, lebih memilih duduk bersanding dengan kekasihnya ala mujalasati ghairihi, daripada duduk bersanding dengan orang lain. Dia ini ingat lagi kita ke belakang. Kita duduk dengan teman kita itu ya dulu waktu sekolah dan sebagainya. Pasti pernah ngalamin. Yang pernah ngalamin mah yang enggak gitu. Ini yang bagi yang ngalamin. Indahan mana ya kita duduk dengan teman yang biasa-biasa saja, indah lawan jenisnya, tetapi dibandingkan dengan duduk dengan seseorang yang kita cintai, kira-kira yang mana yang senang? Gitu. Sampai segitu ya. Ini Baginda Rasul yang mengatakan pasti yang lebih kita milih adalah duduk bersanding gitu ya, duduk bersama-sama dengan yang kita sayang, yang kita kasih, daripada duduk bersanding dengan yang lain. Nah ini berlaku kepada kesungguhan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah baca kalam Allah itu bisa berjam-jam. Itu ya. Kalau sudah baca kalam Allah itu qiraatul Quran, itu bisa berjam-jam kuat duduk gitu. Ya, daripada kita duduk di depan televisi. Apa kebalik ya? Oh, kebalik. Kebalik ya. Masya Allah. Itu ya, jadi kalau kita benar-benar ini cintanya, kesungguhan cinta, berarti kita lebih senang gitu duduk berlama-lama membaca Al-Quran, membaca hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca kalam-kalam ulama, kalam-kalam orang-orang soleh, daripada kita duduk membaca berita-berita hoak, ya, berita-berita ghibah, ngomongin orang, ngejelekin orang, ya, gosip dan sebagainya. Ini akur apa enggak nih? Akur? Alhamdulillah. Jauh ya gitu ya, jauh ya, masih jauh ya. Allahu Akbar. Ya. Contohnya lagi kalau kita duduk di pengajian, ya, lebih lama, lebih asik, lebih nyaman daripada duduk ngelihat dangdutan,
itu ya, konseran dan sebagainya. Itu ya. Sebaliknya apa? Duduk di pengajian mah ya, sebentar saja sudah tidak karuan gitu. Sudah berbagai macam posisi gitu. Ya, betul kan? Aduh ya Allah, apalagi ditutup hordeng. Wah, kayaknya bawa bantal. Ya Allah, nyaman banget apalagi subuh-subuh udah tidur. Awas, masjid ini ada CCTV-nya gitu. Wah, ya. Ketahuan ya. Insyaallah seperti itu ya. Pasti duduk dengan yang kita cintai lebih kita pilih, lebih kita senangi daripada duduk dengan yang lain. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang selanjutnya, sidqul mahabbah. Sebenar-benarnya cinta itu tergantung kepada wayah ta'ala ridho habibihi ala ridho ghairihi. Dia lebih memilih kerelaan kekasihnya, ya, ridho kekasihnya daripada ridho yang lain. Jadi yang kita pilih itu hanya yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya yang diridhoi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu harus jadi standar daripada hidup kita. Sebelum kita melakukan hal apa saja, pekerjaan apa saja, itu harus jadi standar kita. Iya, kalau kita melakukan hal ini, melakukan pekerjaan ini, Allah ridho apa tidak, gitu. Kalau kita melakukan hal ini, Rasul ridho apa tidak, itu ya. Tidak jauh-jauh contoh lah, contoh yang paling dekat saja gitu. Dia, kita mencintai istri kita. Nih, ini bapak-bapak cinta kepada istrinya kan? Ini kaum bapak nih cinta apa enggak nih kepada istrinya? Ini pada diam saja ya. Biasanya yang susah mengutarakan rasa cinta itu ibu-ibu biasanya. Apa dunia sudah terbalik ya? Sekarang nyerobot pertama kali perempuan apa kali? Itu ya Allah. Perempuan itu yang paling pandai menyimpan perasaan. Tuh Bu ya. Akur kan nih? Dulu yang nembak pertama nih ya, si bapaknya apa ibunya? Ya Allah. Ya, kalau bicara cinta mah jangan manyun gitu ya, harus seneng. Kita lagi ngomong apa? Cinta. Kalau cinta itu suasana hati yang berbunga, so cinta merengut gitu, nggak sesuai dengan suasana. Udah. Ya, nih kalau kita cinta benar-benar kepada istri kita nih, kira-kira kita senang apa tidak ketika kita melakukan hal sesuatu yang tidak diridhoi oleh istri kita? Hah? Lebih memilih sesuatu yang diridhoi istri apa yang tidak kira-kira? Nih, bapak-bapak ini mana? Ya Allah. Kira-kira nih yang paling tidak diridhoi oleh istri, oleh ibu-ibu, kira-kira apa Bu? Nikah lagi? Wah. Ya Allah, gitu ya. Ya Allah. Makanya harus benar-benar kita menyenangkan suami, gitu Bu ya. Jadi sebelum bapak-bapaknya datang gitu ya dari tempat kerja, siap-siap Bu, mandi dulu, dan sebagainya. Lu Ustaz, ininya habis. Ngomong atau ke suaminya ya, Pak udah habis. Makanya suaminya harus
sensitif gitu lihat nih ya alat rias tempat dandan istri kita. Pernah nggak nih suami-suaminya nih kaum bapak-bapak sering lihat nggak lipstiknya udah habis itu ya, bedaknya udah habis, pernah nggak? Jarang kayaknya. Masya Allah, makanya jangan disalahin kalau ibunya bau badannya gitu, artinya jarang dipoles wajahnya dan sebagainya. Insya Allah itu ya Bu. Kalau ini ngomong Bu ya, ngomong karena kadang ada suami yang benar-benar mengerti, ada juga suami yang harus dibuat mengerti gitu ya Allah. Nggak apa-apa, minta sesuatu untuk kebahagiaan rumah tangga gitu ya, biar suami-suami betah di rumah, jadi ngelayap bah suami itu nggak betah di rumah, betahnya di masjid nih. Insya Allah, Masya Allah, ahli masjid ini udah ya gitu tuh. Itu contoh kecil saja itu ya, contoh kecil. Pasti kalau kita benar cinta kepada istri kita, pasti yang kita pilih adalah sesuatu yang diridhoi oleh istri. Pasti yang lain dijauhi. Ya, Masya Allah. Dan pun sebaliknya, istri pun sama. Nih ibu-ibu cinta apa enggak nih kepada suaminya? Bu, cinta apa enggak Bu? Ini lagi ngomongin cinta nih, cinta apa enggak? cinta. Ya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Kira-kira ibu lebih senang melakukan sesuatu yang disenangi diridhoi suami apa yang lainnya kira-kira suami lagi ngelamun di depan gitu ya. Kira-kira yang diridhoi suami apa tuh? Ngelihat HP apa nyuguhin kopi kira-kira? Kopi. Ya Allah. Ya, sekarang kan suaminya sibuk pegang HP, istri juga sibuk. Kalau istri mah HP sibuk, kerjaan rumah, suaminya diem bae di depan gitu. Ya Allah, gitu ya, seperti itu. Makanya hebat istri-istri sekarang itu, istri-istri yang benar-benar perkasa gitu ya. Segala sesuatu dilakukan sendiri, suaminya cuma ngeliatin doang biasanya gitu. Tapi kalau warga Gramapuri jamaah Masjid At-Taqwa insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Insya itu ya, jadi kita bangun rumah tangga kita bersama-sama gitu ya, insya Allah. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abiduh. Kenapa? Karena seseorang yang mencintai sesuatu fahuwa abiduh, maka dia akan menjadi hambanya. Kita mencintai harta, maka kita akan jadi hamba harta. Kita lebih cinta kepada tahta, jabatan dan wanita, maka kita akan menjadi hambanya. Tuh. Maka terus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan seperti ini. Masya Allah, kita memperjuangkan sesuatu yang kita cintai karena kita menjadi hamba sahayanya gitu, hambanya. Masya Allah. Wa qala Yahya bin Mu'ad wa misqalu khardala min hubbillah ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sana. Kata beliau, kata Yahya bin Mu'ad, sekecil biji sawi, awas, min hubbillah, dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya, lebih aku sayang, lebih aku cintai, lebih aku senangi, min ibadati sab'ina sana, dibandingkan dengan ibadah 70 tahun. Masya Allah. Jadi hubbu fillah, hubbu fillah, ini jadi dasar kehidupan beliau, cinta kepada Allah. Masya Allah.
wal maqalatu sami'atun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada alimil ulama, para kekasih-kasih Allah. Dan mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkah anak-anak kita, jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Jatah-jatah kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan di antara kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan, keridhaan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kita tutup pengajian kita dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.